Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Selalu diberikan keberkahan dan juga rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, aku mau ngucapin turut berbelasungkawa atas meninggalnya saudara Ido ataupun Rido yang ada di cerita yang telah dikirim oleh Mbak Seri. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran. Pada episode kali ini, aku akan membawakan lanjutan part 2 dari Bertemu Kalong Wewe di Gunung Sampi. Bagi teman-teman yang belum mendengar part 1-nya, bisa kunjungi channel Ada Apa Gerangan. Nanti linknya aku sertakan di deskripsi ya teman-teman. Di sana ada banyak sekali cerita maupun kisah yang menarik yang bertemakan tentang misteri. Tapi sebelum kita mulai kisah ini, seperti biasa, ada baiknya kalau kita berdoa, karena apa yang dialami Mbah dan juga Ucok bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Aku masih saja tertawa melihat tingkah Ucok yang kegatalan akibat gigitan kutu busuk itu. Sumpah, bawelnya Ucok membuat aku ngakak. Bah, bawa motornya cepat napa? Gatal ini. Hehehe, siapa suruh? Enak-enak tidur di tenda malah milih di sarang babi, ujarku kepada Ucok. Bah, jangan ceritain ya nanti masalah ini di kantor. Aduh, aku malu deh. Takut mereka pada ngetawain aku, ketegas Ucok kepadaku pada saat itu. Siap, Cok. Asal ada rokok tutup mulutnya. Segeralah aku melajukan motor ini, dan sekitar 1 jam perjalanan, kami pun tiba kembali di desa Batu Kajang. Di sana, kami langsung mencari sebuah masjid. Namun, Ucok kembali memintaku untuk mencari masjid yang agak sepi, karena ia berkata kalau ia malu saat itu. Aku pun hanya mengiyakan sembari melajukan kendaraan ini. Dan pada akhirnya kami pun tiba di ujung desa. Lalu kami semua singgah di sebuah desa yang memiliki sebuah surau yang bernama Desa Songka. Di sanalah lantas Ucok langsung mandi dan membersihkan dirinya. Aku pada saat itu masih saja santai karena jujur aku belum tahu apa yang terjadi kepada Ucok semalam. Sekitar 20 menit Ucok mandi. Dan setelah itu, tak lupa pula ia langsung membuang baju yang ia gunakan semalam. Karena nampaknya Ucok sangatlah trauma dengan kutu busuk yang ada di baju tersebut. Setelah itu, aku langsung bertanya kepada Ucok tentang kejadian semalam yang ia alami. Ucok pun perlahan-lahan menceritakan apa yang terjadi semalam. Intinya Mbah, cewek yang nangis itu demit deh. Makanya Cok, jadi cowok itu jual mahal dikit. Ini baru dengar cewek nangis, udah mau jadi sok pahlawan. Aku Mbah memang keras omongannya, tipikal orang Batak. Tapi Mbah, hati ini unyu-unyu, tahu nggak? Mana tahan aku lihat kalau cewek ada yang nangis. Alah, demit dibilang cewek. Lumayan lama kami istirahat di musola itu.
Rencananya sehabis zuhur kami baru berencana balik ke Kalimantan Selatan. Dan setelah sholat zuhur berjamaah di surau tersebut, kami sempatkan diri untuk makan siang dulu di sebuah warung makan yang ada di desa itu. Namun, saat kami sedang asik makan, tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras. Hujan itu turun sangatlah lebat dan memakan waktu yang lama. Bahkan saat waktu memasuki jam 5 sore, hujan itu tak kunjung juga reda. "Wah, gimana ini, Cok?" tanyaku kepada Ucok. "Neduh dululah, baru balik. Gak mungkin kan kalau kita nginap lagi. Kamu mah enak, besok masih cuti. Lah aku kerja," tegas Ucok kepadaku. Kami pun langsung berteduh sejenak di warung makan itu. Saat kami sedang duduk sambil memandang ke arah jalan, lewatlah seorang nenek-nenek yang saat itu melintas di depan kami. Padahal waktu itu hujan turun dengan derasnya. Saat nenek tersebut tepat di depan kami, ia sontak melirik ke arah kami berdua dan langsung tersenyum aneh kepada kami berdua. Setelah itu, ia lewat, pergi begitu saja meninggalkan kami. Aku yang heran langsung berkata, "Kenapa ya tuh nenek senyum-senyum gitu, Cok? Kayak naksir kamu aja dia. Padahal ini hujan lebat loh, kok dia malah doyan tuh hujan-hujanan kayak gitu." Namun Ucok bukannya merespon, ia malah seakan-akan ketakutan melihat nenek tersebut. Aku yang heran lanjut bertanya kembali kepada Ucok, "Woi, Cok, kamu kenapa? Kayak anak kecil gitu. Ditanya malah gak jawab," tegasku kepada si Ucok. "Anjir, Mbah, itu nenek mirip banget sama cewek yang semalam. Itu, Mbah, cewek yang menangis yang aku lihat di gunung." "Halu, aduh, dasar halu. Makanya kalau ke gunung gak usah mikir yang aneh-aneh. Ini malah sok tahu kamunya, Cok." "Serius, Mbah, serius aku, Mbah. Ini aku lagi gak bercanda. Aduh, kok bisa ya tuh nenek ada di sini?" jelas Ucok yang masih saja nampak ketakutan. "Mana aku tahu, Cok. Mungkin bener tuh dia mau jadikan kamu suaminya," tawaku lantang sambil menawarkan Ucok yang ketakutan. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam, hujan pun pada akhirnya reda. Kami semua langsung melaju menuju ke arah perbatasan Kalimantan Timur dan juga Selatan. Di sini, aku masih merasa aman aja, tanpa ada sedikit pun curiga. Aku tetap saja santai, namun tidak dengan Ucok. Ucok sempat beberapa kali menyampaikan rasa bingung dan juga anehnya. Kenapa malam itu jalan yang kami lewati begitu sepi? Padahal ini adalah jalur lintas provinsi, ujar Ucok. Namun, aku hanya menjawab, mungkin faktor hujan. Sekitar 1 jam perjalanan, kami tiba di desa Komam. Di sana, kami singgah kembali mengisi bensin dan juga ngopi sebentar di sebuah warung yang dijaga oleh wanita seksi bermake up tebal. Setelah kopi kami habis, langsunglah aku bertanya harga 2 cangkir serta 4 liter bensin yang baru aku isi. "Berapa, Mbak, kopi sama bensinnya?" "Bensin 4 liter 40.000, kopi 2 40.000, jadi 80.000, Mas, semuanya." "Buset, Mbak, kopi hitam biasa gini mahal banget deh. Udah kayak di Starbucks aja," ujarku yang merasa aneh. Tapi mau gimana lagi,
kopi itu sudah terlanjur masuk ke dalam perut kami berdua dan tidak mungkin kami muntahkan di sana. Dengan berat hati, mau tidak mau, aku harus membayar kopi beserta bensin yang telah diisi. Setelah itu, kami pun lanjut berjalan menuju ke arah perbatasan. Dan disinilah mulai aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Bulu kuduku selalu saja berdiri. Ditambah medan jalan hutan Kalimantan yang kami lalui membuat suasana jalan begitu mencekam. Memang sekali-sekali kami melewati kampung kecil. Namun semuanya nampak sepi, seperti orang-orangnya sudah tertidur dan tidak memiliki aktivitas lagi di malam itu. Aku yang merasakan aneh karena sedari tadi tidak menemui mobil ataupun motor di jalan ini lantas bertanya kepada Ucok. "Cok, kok jalan sepi banget ya malam ini?" "Iya deh mbah, kayak ada yang gak beres nih jalan," tegas Ucok padaku. "Ah Cok, kamu jangan ngomong sompral gitu ah. Kita ini lagi di jalan Cok, di tengah hutan pula." "Hadem mbah, aku udah diam loh. Kamu yang mulai pakai acara nanya. Kenapa sih mbah ya? Kalau tiap urusan sama kamu ini pasti efeknya sama hal mistis. Jangan-jangan kamu ini keturunan dukun nih mbah di Jawa." "Aduh, sembarangan kamu Cok." Kami pun terus melanjutkan perjalanan. Masih dalam keanehan tersebut, tiba-tiba saja aku merasa motor ini terasa begitu berat saat kami akan melewati sebuah tanjakan. Perasaan tadi aman-aman aja deh nih motor. Kok tiba-tiba jadi berat kayak gini ya? Padahal olinya baru aja tuh aku ganti, gumamku dalam hati. Ingin sekali aku bertanya kepada Ucok. Namun Ucok hanya diam saat itu dan memeluk badanku dengan begitu erat. Seakan-akan ia merasakan ketakutan yang begitu hebat pada malam itu. Aku yang merasa aneh sontak memanggil Ucok. "Cok, Cok, kamu kenapa sih Cok? Meluknya kayak gitu banget, kayak orang ngomong aja kita." Namun Ucok kembali tidak merespon. Malah ia kini menaruhkan kepalanya ke arah bahuku, seakan-akan ia ingin menutup matanya pada malam itu. Aku yang sangatlah keheranan sontak langsung mencoba melihat ke arah belakang. Dan ternyata aku langsung terkejut kalau kini aku melihat ada sosok wanita sedang terbang melayang di samping motor kami, sembari memegangi sepeda motor kami pada saat itu. Aku yang kaget sontak langsung mencoba memutar pedal gas motor ini agar bisa melaju. Namun nampaknya usahaku sia-sia. Motor ini malah semakin berat dan pada akhirnya ia pun mati di tengah tanjakan. Aku yang tak berdaya segera ingin lari saat itu. Namun rasanya itu percuma karena jalan ini kanan kirinya adalah hutan. Ingin teriak minta tolong sama saja karena tidak ada satupun rumah di sana. Perlahan-lahan aku mencoba untuk turun dari sepeda motor. Nampak Ucok seketika langsung jatuh dan juga pingsan di tempat. Sial, Ucok malah pingsan. Aku yang tak tahu harus kemanapun bingung. Mau lari, tapi Ucok pingsan. Mau bertahan, tapi sosok itu kini telah berdiri di
di hadapan kami berdua. Ya, bagaikan makan buah si malakama. Mungkin itulah peribahasa yang tepat untukku saat itu. Sosok wanita itu terlihat mengambang di tanah. Kakinya pun saat itu terlihat transparan seperti melayang. Namun wajahnya nampak aku kenal. Ya, wajah wanita itu seperti nenek yang tadi sore tersenyum aneh kepada kami berdua saat kami sedang berteduh di rumah makan. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Ucok tadi. Nenek itu mirip dengan wanita yang ia jumpai semalam. Sosok wanita itu menjulur-julurkan lidahnya ke arah kami berdua. Seakan-akan ia begitu bernafsu ingin memakan kami di malam itu. Nampak jelas di mataku, wanita itu tidak memakai selai kain pun di tubuhnya. Ia juga memiliki rambut ikal yang acak-acakan dan ditambah, payudaranya panjang terjulur pada malam itu. Aku pun langsung berkata di dalam hati, ini pasti Wewek Gombel. Aku yang ketakutan dan hanya bisa pasrah mencoba untuk berkata di dalam hatiku, aduh, ada apa lagi ini? Salahku apa sih? Kenapa selalu diganggu seperti ini? Namun, seakan-akan ia mendengar kata hatiku, sosok Wewe Gombel ini langsung menjawab, aku mau dia ikut denganku, ujarnya sambil menunjuk ke arah Ucok. Bagaikan disambar petir, aku langsung kaget mendengar pernyataan si Wewe Gombel tersebut. Belum sempat aku membalas pernyataan setan tersebut, ia malah terlihat melayang menuju ke arah Ucok yang sedang pingsan. Aku yang tak berdaya saat itu hanya bisa diam dan juga pasrah melihat temanku Ucok yang sedang pingsan dijilati tubuhnya oleh makhluk yang menjijikan ini. Sosok itu terus saja tertawa bahagia melihat kami berdua yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun terus saja menjilati tubuh Ucok. Bahkan air liur yang menetes dari mulutnya membuatku sangatlah jijik pada saat itu. Namun, dalam keadaanku yang tak berdaya, seketika saja aku mendengar ada sesuatu yang membisiki telinga kananku. Ia berkata, Lawan, lawan, lawan. Sontak aku langsung kaget mendengar suara tersebut. Aku tidak tahu siapa yang telah membisikiku. Namun, aku lebih tidak tahu harus melawan dengan cara apa. Akan tetapi, suara itu kembali membisikiku dan berkata, Baca doa, baca doa, baca aja doa yang kamu bisa. Entah mengapa aku juga heran. Pada saat itu, kenapa di saat segenting seperti itu aku malah seakan-akan lupa membaca doa dan meminta pertolongan kepada Allah. Lalu, setelah mendengarkan bisikan itu, aku langsung membaca doa sebisaku dan mencoba kembali pasrah, karena hanya itu saja yang bisa aku lakukan di saat itu. Saat aku melantunkan ayat-ayat yang aku hafal, tiba-tiba saja sosok Wewe Gombel yang tadi sedang asik menjilati Ucok malah menoleh ke arahku.
Matanya langsung terbelalak, seakan-akan marah karena aku telah mengganggu kenikmatannya. Ia pun langsung berdiri dan menghadap ke arahku. Dengan wajah yang mengerikan, ia seakan-akan marah dan sangatlah ingin menelan aku hidup-hidup. Sosok itu pun kini perlahan melayang menuju ke arahku dengan sorot mata yang begitu tajam dan juga penuh amarah. Seketika saja, ia telah berdiri tepat di hadapanku. Dalam hatiku pun langsung berkata, sumpah gak mau banget deh kalau aku sampai dijilatin seperti Ucok. Apalagi air liurnya yang begitu menjijikan kini sudah terlihat tuh di hadapanku. Aku coba kembali untuk fokus kepada doaku. Namun, secara manusiawi, aku juga ketakutan hebat. Tapi, aku tetap saja mencoba untuk fokus kepada ayat-ayat yang bisa aku lafalkan, walau mulutku mulai terbata-bata. Tiba-tiba saja, sosok Wewe Gombel itu berbicara denganku. Jangan ikut campur dengan urusanku. Ujar makhluk yang begitu menjijikan tersebut. Tapi aku masih saja tidak peduli dan mencoba memejamkan mataku. Saat mata ini terpejam, aku tiba-tiba saja merasakan sosok itu seperti telah menghilang. Mungkin doaku sudah dikabulkan, ujarku di dalam hati. Merasa keadaan telah aman, aku pun mencoba membuka kembali mataku. Namun, prasangkaku salah. Sosok itu kini malah nampak tepat di hadapan wajahku. Ia tertawa dan juga kini memperlihatkan wajah hancurnya. Aku yang kaget sontak langsung terduduk lesu di tempat itu. Aku pun berkata di dalam hati, apakah aku harus pasrah aja? Ujarku saat itu. Jujur, tenaga di batin ini rasanya sudah habis terkuras. Ditambah dengkul yang sudah bergetar hebat membuat aku hanya bisa lemas menyaksikan sosok itu tertawa puas melihat aku yang ketakutan hebat. Tapi seketika saja sosok Wewe Gombel itu terlempar jauh sekitar 20 meter dari kami berdua. Entah apa yang membuatnya terlempar, tapi jelas sekali aku melihat sosok itu seakan-akan terkena hantaman daya yang begitu kuat. Aku yang heran mencoba melihat ke arah belakangku. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Entah apa yang membuat sosok itu bisa terlempar pada malam itu. Namun, aku kembali mendengar bisikan. Bangun, bangun. Ayo segera pergi. Ini waktunya. Ujar bisikan itu. Jujur, suara itu seakan-akan aku kenal. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengingat suara tersebut. Bagiku, keselamatan kami berdua adalah hal yang utama pada saat itu. Segera aku langsung membangunkan Ucok dengan menggunakan air mineral yang aku kembali siramkan ke arah wajahnya. Sontak, Ucok langsung bangun dan nampak seperti orang yang sedang linglung. Tanpa banyak perkataan, aku langsung saja mengajak Ucok pergi dari tempat sialan itu. Dan alhamdulillahnya, kami bisa kembali melaju. Dan juga motor ini bisa kembali bergerak dengan normal kembali.
Di perjalanan ini, Ucok masih saja seperti orang yang linglung. Ia terus saja ngoceh dan juga bertanya kepadaku tentang apa yang barusan terjadi. Namun, aku tidak mau membalasnya. Aku hanya fokus dan juga berusaha melaju dengan sepeda motor ini. Namun, keanehan kembali terjadi. Jalan yang tadinya sepi kini terasa lumayan ramai. Apalagi truk antar provinsi kini semakin sering berselisihan dengan kami. Hal itu membuat aku sedikit tenang dan juga berharap sudah tidak ada lagi gangguan yang kami alami pada malam itu. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam, pada akhirnya kami bisa melewati perbatasan antara Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Selatan. Aku pun sudah merasakan sedikit lega saat itu, karena kurang dari 2 jam lagi kami bisa tiba di kabupaten tempat kami tinggal. Ucok pada saat itu masih saja bawel dan juga bertanya tentang apa yang barusan saja terjadi dan mengapa bajunya bisa basah berlendir. Namun, aku masih saja acuh dan menjawab, "Besok aja, Cok. Aku ceritain semuanya deh ke kamu," ujarku pada saat itu. Saat kami berdua melewati sebuah pintu gerbang objek wisata air terjun yang ada di pinggir jalan, Ucok yang pada awalnya bawel sontak kembali diam mematung. Awalnya aku bersyukur, mungkin ia sudah tenang, pikirku saat itu. Namun, di jalan yang masih diliputi oleh hutan tersebut, tiba-tiba saja Ucok mencakar-cakar tubuhku. Aku yang aneh lantas bertanya kepada Ucok, "Apa-apaan sih kamu, Cok?" tegasku padanya. Namun, Ucok tidak menjawab. Ia malah mengaung-ngaung sambil terus mencakari tubuhku. Aku yang awalnya mau berhenti untuk mengecek Ucok malah mengurungkan niatku. Aku takut kalau setan wanita itu datang lagi. Aku terus saja mencoba fokus ke arah jalan, sembari menahan cakaran demi cakaran yang Ucok lakukan kepadaku. Aku sadar, nampaknya ada yang sedang tidak beres dengan Ucok kali ini. Tapi aku mencoba acuh, walau sebenarnya aku ketakutan hebat. Lumayan lama aku menahan penderitaan tersebut. Ucok masih saja mengaung-ngaung seperti orang yang kerasukan. Hingga tibalah kami di desa yang bernama Jaro. Di sana aku melihat ada gerombolan orang yang pada saat itu sedang asik ngobrol di sebuah warung TV umum. Aku langsung saja berhenti di sana dan juga meminta tolong kepada orang-orang tersebut. Dan benar saja, Ucok nampaknya sedang dirasuki oleh setan yang entah dari mana asal usulnya. Para warga yang ada di sana langsung saja mencoba menolongku, dan segera mereka semua menangkap Ucok yang mulai bertingkah liar. "Waduh, temenmu ini kesambet tuh sama setan sebelah," ujar salah seorang bapak yang ada di sana. Aku yang tak tahu harus apa hanya bisa diam sembari melihat Ucok yang bertingkah aneh. Ia terus saja bertingkah liar sembari menatap tajam ke arahku. Aku pun mencoba melihat keadaan badanku saat itu. Nampak jelas sekali banyak bekas luka cakaran yang disebabkan oleh Ucok. Dari lengan, leher, hingga perutku tak luput dari cakaran tersebut. Lumayan lama para warga yang ada di sana mencoba untuk menyadarkan Ucok. Sampai salah seorang warga memanggil seorang nenek tua yang tinggal tak jauh dari sana. Nenek itu mencoba
berkomunikasi dengan makhluk yang merasuki ke dalam tubuh Ucok. Nenek itu berkata kalau Ucok ini ketempelan saat kami melintasi perbatasan tadi karena kondisi badannya yang sangatlah lemah dan juga air liur dari si wewe gombel itu masih melekat di bajunya, sehingga air liur itu memancarkan bau yang mengganggu para penunggu yang ada di perbatasan tersebut. Setelah berkomunikasi, si nenek itu langsung mengambil sebuah daun sirih yang telah ia rajah dengan kapur sirih. Lalu, ia langsung menempelkannya di dahi Ucok. Dan seketika saja, Ucok langsung lunglai lemas pada malam itu. Singkat cerita, sekitar 30 menit, akhirnya Ucok bisa sadar. Ia lantas bertanya kepadaku tentang apa yang baru saja terjadi. Aku pun mencoba menjelaskan perihal kejadian yang baru saja kami lalui. Sontak Ucok kaget. Ia merasa tidak percaya. Langsung ia berkata kalau tadi ia merasa hanya berjalan biasa lalu tertidur di kendaraan. Dan setelah ia sadar, ia langsung berada di tempat kami sekarang. Para warga yang ada di sana pun memberikan saran agar kami besok pagi saja melanjutkan perjalanan. Namun, kembali, Ucok bersikeras untuk pulang dengan alasan besok hari Senin. Ia harus masuk kerja pada saat itu. Dan setelah berpamitan, kami pun langsung pulang pada saat itu. Alhamdulillahnya, kami sampai di tempat masing-masing dengan selamat sekitar jam 3 pagi. Setibanya di kos-kosan, aku yang sudah kelelahan pun segera tidur pada pagi itu. Dan sekitar jam 12 siang, barulah aku terbangun. Saat aku bangun, aku mencoba melihat ke arah HP-ku. Dan ternyata sudah ada 24 kali panggilan tak terjawab dari Ucok. Ada apa lagi sih? Gumamku dalam hati. Sontak saja aku langsung menelpon balik Ucok pada saat itu juga. Dan ternyata Ucok berkata kalau kini ia sedang sakit. Aku langsung saja menghampiri ke kos tempat Ucok tinggal. Dan sesampainya di sana, aku kaget sekaget-kagetnya melihat tubuh Ucok yang sudah pucat pasi dan juga menguning. Segeralah aku mencoba menghubungi pihak kantor agar kami semua bisa membawa Ucok ke rumah sakit dengan mobil dinas yang ada di kantor. Satu minggu lamanya Ucok dirawat di rumah sakit. Namun tidak ada juga perubahan yang ia rasakan. Malah badannya kini menjadi semakin kurus. Awalnya aku dan juga beberapa karyawan yang lain ingin membawa Ucok ke pengobatan alternatif. Namun kami dilarang oleh pihak rumah sakit. Apalagi saat itu wabah virus corona sedang tinggi-tingginya. Takut kalau tubuh Ucok yang lemah malah terjangkit oleh virus. Dan setelah lama berjuang selama 2 minggu, pada akhirnya Ucok pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan penyakit aneh yang kami tidak tahu apa sebab musababnya. Yang pasti itu bukan karena virus corona, tegas pihak rumah sakit. Di sini, pada akhirnya doa Ucok pun terjawab, di mana ia pernah berkata pada saat di Gunung Sampi, kalau memang ia harus mati di sana, ia ikhlas. Ia hanya berharap jasadnya bisa diketemukan dan dikirim ke keluarganya yang ada di Samosir. Dan pada akhirnya memang benar, jasad Ucok pun dikirimkan ke pihak keluarga yang ada di Samosir sana.
Selamat jalan, teman seperjuanganku. Walau kadang aku kesal mendengar omonganmu, tapi jujur, aku rindu akan canda tawa kita berdua. Teman sekaligus sahabatku di tanah rantau yang selalu ada di setiap aku membutuhkan bantuanmu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu kisah yang bisa aku bagikan. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kali ini. Buat Tama dan juga Dika, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan juga jangan lupa aku nitip doa buat almarhum Ucok yang ada di sana. Saya Mbah pamit, wassalam. Makasih banyak Mbah yang udah mau membagikan kisahnya kali ini. Sungguh ending kisah yang tak terduga. Semoga almarhum Ucok bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan kisah ini dari part 1 sampai part 2-nya ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Saya Dika, pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.